Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai hasil dari diskusi Tigesan Event Musyawarah Mahasiswa Himpunan Manajemen Cina Berbangsa Karawang. Ini Musma Himas. Next. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama terdapat Alan Jenoval Asadel dengan ujung NPM 082. Yang kedua ada Nisha Nur Abufa dengan ujung NPM 154. Yang ketiga ada Petrus Lumban Yanta dengan ujung NPM 156. Yang keempat ada Rayhan Ait Anwar dengan ujung NPM 159. Dan saya sendiri Rama Ramadan dengan ujung NPM 161. Latar belakang event Musyawarah Mahasiswa atau MUSMA merupakan forum tertinggi dalam struktur organisasi kemahasiswaan di lingkungan himpunan mahasiswa manajemen yang memiliki peran vital dalam menentukan arah kebijakan organisasi untuk satu periode ke depan. Dalam konteks organisasi kemahasiswaan, MUSMA menjadi momen strategis untuk melakukan evaluasi kinerja pengurus sebelumnya dan menetapkan garis besar haluan organisasi atau GBHO dan GBHK serta memilih kepemimpinan baru yang diharapkan mampu membawa perubahan dan inovasi yang lebih baik. Namun, pelaksanaan MUSMA di tahun-tahun sebelumnya seringkali berjalan secara monoton, kaku, dan kurang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh delegasi. Hal ini menyebabkan rendahnya antusiasme dan dampak strategis dari forum ini terhadap perkembangan himpunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu redesign menyeluruh terhadap konsep ini, alur dan pelaksanaan MUSMA agar forum ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, melainkan menjadi ajang dialog demokratis yang membangun serta penuh inovasi. Tujuan dari redesign event MUSMA itu yaitu meningkatkan kualitas forum musyawarah sebagai wadah pengambilan keputusan tertinggi, menumbuhkan partisipasi aktif anggota dalam proses demokratis, memberikan pengalaman forum yang lebih profesional, terstruktur, dan bermakna, menyusun arah kebijakan himpunan mahasiswa manajemen yang lebih visioner dan berorientasi pada kemajuan. Struktur dan tahapan acara hari pertama, yaitu pembukaan dan sidang pleno 1 dan 2. Opening ceremony, pembukaan oleh MC, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Manajemen, sambutan ketua pelaksana, sambutan ketua himpunan mahasiswa manajemen, sambutan dekan atau kaprodi manajemen, dan pemukulan gong atau tapak tangan sebagai tanda pembukaan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Lalu dilanjuti struktur dan tahapan acara hari pertama, pembukaan dan sidang pleno 1-2. Sidang pleno 1 yaitu tata tertib, pembacaan dan pengesahan tata tertib MUSMA, pemilihan presidium sidang tetap. Lalu sidang pleno 2 yaitu laporan pertanggungjawaban, yaitu penyampaian laporan, pertanggungjawaban atau LPJ BPH Himpunan Mahasiswa Manajemen, lalu sesi tanya jawab dan tanggapan LPJ, lalu yang terakhir evaluasi dan pengesahan LPJ. Lalu sidang pleno 3-4 dan sidang komisi. Pertama sidang pleno 3 atau pembahasan AD atau ART, yaitu evaluasi dan revisi anggaran dasar,
dan anggaran rumah tangga organisasi. Lalu yang kedua sidang pleno 4 yaitu GBHO dan GBHK, yaitu pembahasan dan penetapan garis-garis besar haluan organisasi atau GBHO dan kebijakan atau GBHK. Lalu sidang komisi yaitu Komisi A, evaluasi internal organisasi dan kelembagaan. Berikutnya Komisi B, program kerja dan kegiatan mahasiswa. Lalu Komisi C, hubungan eksternal dan pengembangan mahasiswa. Lalu Komisi D, inovasi digitalisasi dan branding organisasi. Yang terakhir output, rekomendasi strategis dari tiap komisi. Lalu berikutnya ke hari ketiga, pemilihan ketua umum dan penutupan. Sidang pleno 5 atau pemilihan ketua umum yaitu pendaftaran bakal calon ketua umum, pemaparan visi misi calon, debat kandidat, lalu pemilihan dan pengumuman ketua umum terpilih. Sidang pleno 6 yaitu penutupan, itu penyampaian hasil musyawarah serta terima simbolis dari presidium kepada ketua umum terpilih. Yang terakhir penutupan oleh presidium sidang. Baik, Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. oke, terima kasih. Selanjutnya ada dari inovasi baru dalam redesign dia acara Musma ini. Yang pertama ada aspek teknologi yang dimana inovasi redesign-nya itu uh, bisa melalui live streaming, melalui YouTube atau Zoom. Kemudian adanya e-voting untuk pemilihan. Kemudian dari aspek dokumentasi yang dimana melakukan real time notulen digital dan publikasi hasil via e-booklet. Kemudian ada aspek kepesertaan yang dimana inovasi redesainnya itu undangan perwakilan alumni dan organisasi kemahasiswaan lainnya. Kemudian aspek branding acara yang dimana logo dan tagline Musma. Kemudian publikasi konten harian di media sosial. Kemudian ada aspek ruang diskusi yang dimana inovasi redesign ini uh, membuka mini forum dan fokus group discussion atau FGD informal. Dan yang terakhir ada aspek appreciation, yang dimana memberikan penghargaan dengan delegasi terbaik dan kontributor aktif. Selanjutnya ada struktur kepanitiaan utama yang sudah kita redesign atau diperbarui, ya. Yang dimana struktur kepanitiaan yang pertama itu ada yang pastinya ada ketua pelaksana, kemudian ada sekretaris dan bendahara, kemudian ada yang ketiga ada si acara, keempat uh, struktur kepanitiaan si konsumsi, yang kelima ada si dokumentasi dan publikasi atau PDD, kemudian ada enam si kesekretariatan dan perlengkapan, kemudian yang ketujuh ada si keamanan dan kesehatan, dan yang kedelapan ada si IT dan voting system. Baik, untuk selanjutnya kita akan beranjak ke bagian estimasi waktu dan lokasi untuk redesign event Musmahimas ini. Untuk durasi event Musmahimas ini dilaksanakan selama 3 hari penuh. Untuk waktunya dilaksanakan dari jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat dan lokasinya di Auditorium Fakultas Ekonomi atau Gedung Serbaguna Universitas. Lalu yang terakhir, output dan hasil dari redesign event Musmahimas ini diantaranya yang pertama, adanya laporan pertanggungjawaban yang disahkan. Yang kedua, adanya AD atau ART hasil revisi. Yang ketiga, GBHO dan GBHK baru. Yang keempat, ketua umum terpilih. Yang kelima, rekomendasi strategis dari sidang komisi. Dan yang keenam, dokumentasi akhir Musma dalam bentuk digital yakni file PDF.
Sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selanjutnya, saya serahkan kembali kepada yang memimpin presentasi untuk materi redesign kali ini. Baik, terima kasih atas presentasinya. Untuk desain dari event Smelter sendiri, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa kami ada inovasi baru tentang teknologi ya, karena suatu permasalahannya itu adalah tidak bisa dilakukan offline secara menyeluruh, maka dapat dilakukan dengan cara live streaming. Dan dengan hal itu, untuk mengatasi permasalahan jaringan dan dalam sistem votingnya, di sini kami menambahkan untuk struktur kepanitiaan utamanya, yaitu dengan menambahkan CIT dan juga voting system. Terima kasih atas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.